Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua orang tahu peristiwa Perang Uhud. Perang Uhud adalah peristiwa kekalahan memilukan yang menimpa kaum muslimin. Hari itu dikatakan 7 Syawal 3 Hijriah. Menurut Al-Waqidi, banyak sahabat hebat yang syahid. Mulai dari pemegang panjiran gagah Sang Mus'ab bin Umair sampai sang singa Allah Hamzah bin Abdul Muttalib. Sorak-sorai musyrikin Quraisy terdengar angkuh memekakkan telinga. Mereka meneriakkan Tuhan-Tuhan batu yang diagungkan-agungkan itu. Abu Sufyan terkekeh tertawa mengejek sembari menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada gelagat yang aneh dari Abu Sufyan setelah ia puas tertawa menghina kaum muslimin. Ia buru-buru memimpin pasukan Quraisy untuk segera kembali ke Mekah. Gigi seri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pecah juga tangan kanan beliau yang terluka akibat menangkis pukulan yang diarahkan kepada kepala beliau masih menyisakan sakit yang luar biasa. Kesedihan atas meninggalnya 70 sahabat menambah perihnya luka yang diderita kaum muslimin di perang Uhud itu. Pagi besoknya setelah peristiwa Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk keluar dari Madinah dan menyusul pasukan Quraisy dengan satu syarat utama. Jangan ada yang ikut kecuali kemarin yang mengikuti perang. Gembong munafik Abdullah bin Ubay berkata, "Bolehkah aku ikut?" Seakan ia perhatian pada kaum muslimin padahal hanya gimmick semata. Maka Nabi dengan tegas menjawab tidak. Riwayat lain mengatakan bahwa Nabi hanya mengizinkan orang-orang yang terluka pada perang Uhud untuk menemaninya. Pasukan musuh setelah menang di perang Uhud dalam kesombongannya ingin menyerang kembali ke kota Madinah dan menyelesaikan pertempuran terhadap kaum muslimin. Tentu saja sebagian literatur menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melalui wahyu yang diperolehnya telah mengetahui rencana busuk Quraisy ini. Ternyata yang dikhawatirkan Rasulullah SAW benar-benar terjadi. Pasukan Quraisy yang ada di tengah jalan kembali ke Mekah saling protes satu sama lain. Mereka merasa tak mendapat untung apa-apa. Mereka merasa kemenangan itu ganjil karena Rasulullah tidak terbunuh. Bahkan Madinah masih dalam keadaan kokoh. Maka mereka mewacanakan untuk berputar arah menuju Madinah untuk benar-benar menuntaskan misi keji mereka melenyapkan Islam. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW menunjukkan kekuatan kaum muslimin kepada musuh sehingga mereka akan paham bahwa luka dan kalah yang terjadi pada perang Uhud tidak akan mengurangi semangat kaum muslimin untuk menghadapi musuh. Nabi keluar bersama mereka dalam kondisi masih cedera berat. Tubuh beliau terluka, kening beliau masih bersimbah luka dan geraham beliau hancur. Beliau dan para sahabat membuat camp di daerah Hamra'ul Asyad dengan perbekalan yang seadanya. Namun demikian, semangat yang terpancar dari aura sang Nabi dapat ditangkap jelas oleh para sahabat bahwa itu pertanda kemenangan yang semakin dekat. Pertempuran Hamra al-Asyad adalah sebuah pertempuran yang terjadi pada 24 Maret 625 Syawal atau 3 Hijriah di Hamra al-Asyad. Hamra al-Asyad adalah tanah luas di tepi gunung air, sekitar 16 km dari Masjid Gamamah sebelah barat daya Madinah. 3 hari mereka berada di Hamra'ul Asyad menghadang musuh dengan luka-luka yang masih menganga, merancang strategi yang membuat takut musuh. Hamra'ul Asyad adalah saksi sejarah tentang keahlian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam merancang strategi perang. Pada siang hari, beliau perintahkan para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian pada malam hari, setiap prajurit harus membuat api unggun. Maka pada malam itu terjadilah parade api unggun yang jumlahnya sampai 500 api unggun. Kepulan asap dan nyala api yang dahsyat ini yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menggetarkan kaum musyrikin yang sejak kemarin masih beristirahat di daerah Rauha. Pasukan Quraisy melihat kobarannya dan mengira bahwa jumlah kaum muslimin sangat besar. Menyaksikan kobaran api itu, kaum musyrikin yang sama sekali tidak pernah berpikir akan dikejar dan dalam kondisi yang sangat tidak siap akhirnya melarikan diri ke Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin pulang dari Hamra'ul Asyad penuh dengan kemenangan dan optimisme. Beliau berhasil menata kembali mental sahabatnya dan membalikkan keadaan tanpa harus melakukan upaya berdarah-darah. Apa yang hari ini kita sebut sebagai proxy war, yaitu perang urat syaraf, digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengelabui kaum musyrikin yang akhirnya tak jadi menyerang Madinah.